Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan, dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah, tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya
generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana, dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama, mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian, bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman, artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bersemangat.
tetap bersabar dalam segala keadaan, tetap tekun, dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona, kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saat ini masih diizinkan beribadah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau izinkan kami masih beribadah kepadamu. Mari Tuhan, Engkau layakkan setiap kami, Engkau kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga setiap persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
penebusan-Mu bagi setiap kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Raja segala raja.
Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Haleluya. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami
mau menikmati firman-Mu karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berfirman bersabda buat kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Welcome July, selamat datang di bulan Juli. Dan di bulan Juli ini pemerintah memberikan pengumuman tentang PPKM darurat. Oleh sebab itu, Rock Jajak melakukan pelayanan dengan online service yang berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Waktu yang lalu live streaming, tapi sekarang perlu tapping untuk rekaman. Dan saya mau sharing buat kekasih Tuhan, be strong, jadilah kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata strong itu mempunyai arti, yaitu kekuatan fisik, moral, dan intelektual serta sumber daya yang besar. Ini saya rangkum dari Merriam-Webster Dictionary. Dan kalau kita tahu orang yang strong, orang yang kuat itu berarti mempunyai kekuatan fisik, moral, dan intelektual serta sumber daya yang besar. Artinya kekuatan kita tidak semata-mata karena kekuatan fisik, tetapi juga punya kekuatan moral dan intelektual serta sumber daya yang besar. Jadi kalau kita tahu ada orang yang kuat, dia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bicara tentang moral, intelektual, juga sumber daya yang besar. Ketahuilah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kekuatan yang istimewa kepada kita masing-masing. Setiap orang punya kekuatan istimewa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau kita memaksimalkan serta tidak menyalahgunakan setiap kekuatan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dewasa, belajar bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini dikatakan, akhirnya Tuhan mau kita, pada akhirnya kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Jangan awalnya kita kuat, tapi makin lama kita makin loyo. Karena kita merasa tua, merasa tidak berdaya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita ini benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dalam Efesus 6 ayat 10, English Standard Version dikatakan, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari, di dalam kekuatan ada sumber. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, sumber kekuatan kita itu siapa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Biasanya kalau orang merasa mampu, merasa kuat, dia tidak perlu orang lain. Dia tidak perlu bantuan orang lain. Dia merasa kuat. Tapi kalau dia merasa lemah, dia mencari bantuan manusia yang lebih kuat dari dia, lebih mampu daripada dia. Tetapi ketika dirinya nggak mampu, orang lain nggak mampu, biasanya orang baru sadar. Ada Tuhan, sumber kekuatan. Oleh sebab itu saya mau infokan kepada saudara, beritahu buat saudara, ada 3 sumber kekuatan. Yang pertama dari Tuhan. Kekuatannya tidak pernah terbatas. Bahkan kekuatannya menembus batas. Kekuatannya tiada taranya. Kekuatan yang berikutnya adalah dari iblis. Iblis itu mencoba memfotokopi, mencoba meniru
apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi yang namanya iblis itu bukan Tuhan. Iblis tahu masa depannya adalah neraka. Sehingga dia memanipulasi dengan akalnya, dengan hikmatnya, supaya manusia tertipu, diperdaya oleh iblis, supaya dia bisa masuk neraka bersama dengan iblis. Karena iblis mau setiap manusia mengikutinya. Dia menawarkan penawaran-penawaran supaya manusia jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Sumber kekuatan yang ketiga adalah dari diri sendiri. Dan orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan kuat. Dia tidak akan lama. Mungkin secara manusia hitungannya lama. Tetapi kekuatan manusia makin lama makin lemah. Beda dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu stabil. Kekuatan Tuhan tidak tergoyahkan. Kekuatan Tuhan tidak ada tarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kekuatan kita ini sangat penting. Karena Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Dan Tuhan juga benci dengan orang yang mengandalkan iblis. Sebab iblis adalah musuh Tuhan. Saat kita bekerja sama dengan iblis, saat kita mengandalkan iblis, berarti kita bermusuhan dengan Tuhan. Saat kita mengandalkan diri sendiri, saat kita mengandalkan manusia, berarti kita menentang Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita meninggalkan iblis. Dan ini, perhatikan baik-baik. Sadari bahwa Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sekali lagi, kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dan Tuhan mau kita belajar percaya, belajar berharap kepada Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mudah kecewa dan pahit hati jika kita berpengharapan kepada manusia. Oleh sebab itu tetapkan hati untuk selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah kecewa, jangan mudah pahit hati. Dengan cara apa? Andalkan Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat berikutnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara berharap kepada manusia, saudara bisa kecewa. Tetapi saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Saudara mengandalkan manusia, saudara bisa kepahitan. Tetapi saudara berharap kepada Tuhan, Dia memberi pengharapan dan hidup. Saudara, mari kita selalu berpengharapan dalam Tuhan. Yang kedua, maksimalkan kekuatan kita. Kita harus sadar, umur kita terbatas. Dan Tuhan mau kita memaksimalkan kekuatan kita. Apa artinya? Memaksimalkan kekuatan istimewa yang telah diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Baik karunia, talenta, kecakapan, kepandaian, hikmat, dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tuhan mau kita maksimalkan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan kerajaan Allah. Dan Tuhan mau kita tidak memaksimalkan dari kekuatan pribadi kita. Ingat baik-baik, saudara akan kecewa kalau saudara memaksimalkan kekuatan pribadi saudara. Jikalau saudara diberi karunia bermain musik, bermain musiklah untuk kemuliaan Sang Raja. Jikalau saudara diberi suara yang merdu, yang manis, berikan suaramu untuk kemuliaan Sang Raja. Tapi ketika saudara memakai suaramu, kecakapanmu bermain musik untuk dirimu sendiri, suatu hari saudara akan frustrasi, saudara akan kecewa. Orang yang membangun dirinya sendiri tidak akan pernah puas. Tetapi orang yang membangun kerajaan Allah,
bersama dengan raja di atas segala raja. Dia akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemegahan demi kemegahan. Karena kekuatan yang kita punya berasal dari Sang Raja dan untuk Sang Raja. Maksimalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita memaksimalkan kekuatan kita untuk membangun kerajaannya. Bukan kerajaan pribadi. Kalau kita mencari popularitas, suatu hari popularitas kita akan ambles, akan hilang. Tetapi kalau kita mencari Sang Raja, kita mencari kerajaannya, kita membangun kerajaannya, maka kita menikmati kemuliaan kerajaan. Kita menikmati kebaikan demi kebaikan dari Sang Raja. Saudara, utamakan kerajaan Allah, bukan kerajaan pribadi. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan kekuatan kita. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk disalahgunakan. Hendaknya kekuatan yang kita miliki dipergunakan untuk menolong orang lain, menemukan tujuan hidup mereka, menemukan destiny mereka. Itu sebabnya Rock memiliki motto, we help you to fulfill your destiny. Kami menolong Anda menemukan tujuan hidup Anda. Betapa malangnya kalau seseorang yang hidup di bumi ini setiap hari bangun pagi tapi tidak pernah punya tujuan hidup, maka hidupnya akan berputar-putar. Orang bilang urip glinding wae, berjalan saja. Ada yang bilang hidup itu mengalir saja, kentir akhirnya. Jangan mau mengalir, temukan tujuan hidup saudara. Saya percaya orang yang menemukan tujuan hidupnya, hidupnya tidak akan sia-sia lagi. Hidupnya akan bermakna. Hidupnya akan menjadi berkat. Dan saya percaya kita sudah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara, mari jangan menyalahgunakan kekuatan kita. Tuhan sangat memperhatikan sikap hati kita saat kita menolong orang lain. Waktu kita menolong orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, Tuhan sendirilah yang membalas kebaikan kita. Dan sesungguhnya, sejatinya, kita bisa berbuat baik bukan karena kita semata-mata baik. Kita memang baik, tetapi karena kita sudah menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Karena kita menikmati kebaikan dari Tuhan, kita ingin membalas kebaikan Tuhan dengan cara menolong orang lain. Dan waktu kita menolong tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, maka sebenarnya kita ini sedang menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Saudara, ketahuilah, waktu kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang menunjukkan kepada orang lain, aku memang baik. Aku memang baik karena Tuhanku baik. Aku memang baik karena Tuhanku baik. Dan aku mau membalas kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya kita berbuat baik kepada orang lain, bukan karena orang lain baik sama kita. Orang lain baik sama kita, orang lain jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik. Karena dasarnya kita memang baik. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk memperdayakan orang lain. Bukan untuk memplokoto orang lain. Bukan untuk membuli orang lain. Bukan untuk memperalat orang lain. Namun untuk memberdayakan orang lain. Orang yang biasa-biasa kita berdayakan supaya dia menjadi luar biasa. Saya percaya kita semua bisa menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan miliki sikap yang benar senantiasa di dalam Tuhan. Saya percaya orang benar yang berjalan dalam kebenaran, maka dari hari demi hari kehidupannya, dia akan melihat tuntunan demi tuntunan, pimpinan demi pimpinan dari Tuhan. Saudara, jangan pernah salah gunakan kekuatan kita. Stay blessed, stay healthy,
Dan saya mau beritahu pada saudara, Tuhan yang baik itu mau kita tidak menyalahgunakan kekuatan kita. Tuhan mau kita memaksimalkan kekuatan kita. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terutama, kita belajar sadar bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tetapi firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ikut program ibadah bersama dengan Rock Jajak, mereka benar-benar membuka hati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan menolong tepat waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami juga berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu. Kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun Anda berada, siapkan roti dan anggur. Dan kita angkat roti dan anggur sebagai rasa respect kita, hormat kita kepada Tuhan. Mari kita angkat roti terlebih dahulu di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti dan Ia memecahkannya. Dan Ia membagikan kepada para murid dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagimu, makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur tinggi di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada darah Kristus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Yesus membagikan kepada para murid silih berganti. Dan Ia berkata, "Inilah cawan pengampunan dosa buat umat manusia." Apakah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Apakah saudara percaya bahwa hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal? Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
ambil waktu sejenak untuk bersyukur, ambil waktu sejenak untuk berdoa. Ini kami ya Tuhan, kami bersyukur lewat perjamuan kudus, kami semakin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Dan biarlah kami makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami makin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah di bulan Juli ini, kami makin merendahkan diri, makin bergantung mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berulang tahun. Tuhan menambahkan usia, menambahkan kekuatan, hikmat, bahkan pertolongan, dan kami percaya jalan Tuhan ditunjukkan kepada anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Kami bersyukur, kami berdoa. Demikian pula kami berdoa sekarang Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, khususnya yang sedang mengalami sakit COVID-19, kami berdoa kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Yesus buat mereka. Dan hari-hari ini mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka diberikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian pula yang ada di rumah sakit, biarlah mereka cepat sembuh, cepat pulih dan dapat pulang kembali ke rumah masing-masing. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit-sakit lainnya. Tuhan memberikan kesembuhan karena Tuhan adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, mengumpulkan berkat setiap hari, baik para karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa rahmat-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu ada pada anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar-benar melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, bangsa Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera
di masa PPKM seperti hari-hari ini, kami berdoa biarlah angka orang-orang yang terkena sakit COVID-19 semakin turun, semakin sedikit, dan biarlah Indonesia cepat sembuh, cepat pulih dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Dan saat ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang menabur lewat persembahan online, Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah persembahan kami pun menjadi persembahan yang harum bagimu. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang menabur lewat persembahan online. Dan sekarang turunkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Kita jumpa kembali dalam ibadah-ibadah Rock Jajak di minggu-minggu mendatang. Tetap sehat, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. God bless you.